Bismillahirrahmanirrahim. Pendampingan CGP SDN 010 Teluk Kendai dengan tema penyusunan visi misi sekolah hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022 resmi saya buka. Kepada Ibu pengajar praktek dipersilahkan melanjutkan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah berikan kesempatan Bapak Kepala Sekolah CGP dengan Ibu untuk saya berbicara di sini. Pertama-tama puji dan syukur setinggi-tingginya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita ada di ruangan ini. Selanjutnya salam salam yang tak besar-besarnya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu, kegiatan diskusi visi kita ini adalah tujuannya adalah untuk mendiskusikan visi atau cita-cita murid kita untuk pada masa yang akan datang. Kemudian dari visi-visi ini, dari diskusi visi ini kita akan mendapatkan beberapa hal mengenai apa yang Ibu pahami mengenai anak-anak kita di sekolah, di dalam kelas. Kemudian bagaimana harapan-harapan dan impian kita untuk mereka di masa depan. Diskusi ini sebenarnya dipimpin oleh nanti CGP kita, Bisa Bunita UPD. Kemudian di sini Bapak dan Ibu juga akan berdiskusi mengenai kalimat-kalimat tumpang. Nanti setelah kita menyelesaikan diskusi kalimat-kalimat tumpang, kita juga nanti akan memberikan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini yang disesuaikan dengan kalimat-kalimat tumpang tersebut. Kemudian baru kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita ini mengenai harapan-harapan dan cita-cita kita terhadap anak-anak kita di masa depan. Mendukung dengan kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan pendidikan guru penggerak sampai akhirnya nanti berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Ibu Riza untuk melanjutkan sesi diskusinya bersama rekan-rekan guru di sini. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada diskusi kita kali ini Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan kalimat rumpang yang sudah saya tulis di papan ini. Mungkin Bapak Ibu kalau perlu memikirkan dulu, berarti kita ditulis masing-masing dulu, atau mau langsung mengemukakan pendapatnya gitu. Ya, berarti langsung aja, nggak perlu ditulis, langsung saja. Ya, langsung diskusi ya. Kita memimpikan murid-murid yang hebat, yang pintar, kreatif. Sebutnya semua Bu, nanti kita simpulkan. Inovatif, mandiri. Yang lagi? Kita punya murid-murid yang ini, yang agamanya Bu Nemi. Apa? Madani, itu dia bahasanya. Berakhlak mulia. Apa lagi itu yang kurang? Nih, kalau visi kita nih di sekolah nih, mengembangkan potensi peserta didik yang dijiwai oleh nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama di sini udah ada. Madani, berakhlak mulia, budaya, berbudaya gitu buat ya, berbudaya. Kemudian karakter bangsa, berkarakter. Belum ada nih kan berkarakter kan? Berkarakter. Kemudian berprestasi terbaik, sudah tadi kita hebat kreatif, bidang akademis dan ekstrakurikuler. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah makhluk sosial yang berarti membutuhkan kita
dan teman-temannya, gitu ya. Nah, apa lagi? Makhluk sosial, generasi penerus bangsa, betul. Yang tentunya harus kita dampingi ya. Kemudian apa lagi? Aset ya, aset. Memiliki potensi berarti kan? Pemimpin yang menentukan masa depan. Calon pemimpin masa depan. Bahwa murid adalah calon pemimpin masa depan. Apalagi yang kita percaya dari murid kita. Betul juga. Kita tulis semuanya. Tulang punggung orang tua. Ya walau bagaimanapun nanti semuanya akan memiliki tanggung jawab ini ya. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin. Disiplin. Kreativitas. Kasih sayang ya. Nah, mungkin nggak kita kasih sayang anak kita. Mengutamakan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Di sekolah kita mengutamakan etika. Itu bahasanya. Etika. Ada. Kalau kita sadar betul bahwa ilmu itu penting. Apa lagi? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu dan adab itu penting. Warga di sekolah ini yakin untuk maju, ya, maju. Bersaing, ya. Setelah maju itu kita bersaing ya, Bu. Ada habisnya. Menang, harus menang, ya, betul. Maju, bersaing dan harus menang. Ya. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita menjaga apa, Bu? Ya. Berarti menjaga disiplin diri kita ya. Memberikan contoh gimana sih? Ya, kerjasama. Ya, betul. Kerjasama. Itu sudah kita selesaikan kalimat rumpangnya. Kemudian kita memastikan ini sudah sesuai belum dengan kondisi sekolah kita, dengan visi yang sudah kita buat, visi sekolah yang ada. Dari visi dan misi sekolah, ya. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita kita tadi yang ini, hebat, pintar, kreatif tadi. Nah, visi misi kita menjadikan SDN 010 Teluk Kenidan mampu mengembangkan potensi peserta didik yang dijiwai oleh nilai-nilai agama, budaya, karakter bangsa, berprestasi baik dalam bidang akademis dan ekstrakurikuler, ya. Apakah yang kita sampaikan tadi ini sudah sesuai dengan Sudah sesuai? Sudah ya. Ya. Kita semua dari hasil diskusi kita menyelesaikan kalimat rumpang ini udah setuju ya dengan kalimat visi yang sudah kita buat ini juga, karena udah cocok. Berarti kita udah setuju ya. Kesimpulannya, setelah kita menyelesaikan kalimat-kalimat rumpang tadi, ternyata kita memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama itu tentu saja cita-cita yang berpihak pada murid. Kita menginginkan murid kita menjadi ini tadi, hebat, pintar, kreatif, yang pokoknya yang 3 kemampuan itu harus mereka miliki semuanya. Berarti kita harus bersama-sama mengingat kembali
visi dan misi kita di setiap kali kita datang ke sekolah ini. Nanti kita ingat lagi, ini loh murid yang saya inginkan, murid yang berkarakter, murid yang berprestasi. Jadi kalau kita ada tujuan kayak gini kan, kita jadi juga semakin semangat, kita semakin menggerakkan murid-murid kita untuk berprestasi dan menang. Nah, dia harus menang ya. Kemudian kira-kira kegiatan aksi nyata lah namanya Bu. Aksi nyata apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita bersama kita ini? Kita apa yang sudah juga nggak apa-apa ya Bu. Kita ingatkan kembali nanti kan. Tentunya ya dengan membuka pojok baca. Ya, membuat pojok baca itu dia. Aksi nyatanya membuat pojok nyata supaya meningkatkan literasi ya. Kita juga sudah ada pustaka. Nah, kemudian apa lagi? Untuk mendisiplinkan karakter yang beragama tadi kita sudah ada kotak rakib atid. Nah, membuat kotak perilaku. Juga telah membiasakan untuk membaca ayat pendek. Pembiasaan hafalan surat pendek. Ya. Kemudian sholat berjamaah. Sholat berjamaah. ya, sholat zuhur berjamaah. Jadi kita sholat zuhur dulu baru pulang. Mengaktifkan ekstrakurikuler. Bisa ya? Mengaktifkan ekstrakurikuler pramuka. Karena semuanya itu dasarnya pramuka kalau saya lihat. Pramuka ini udah agamanya ada di sana, olahraganya ada, intelektualnya juga sudah ada. Mengaktifkan pramuka. Yang untuk akademiknya Bu, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan? Les kelas berapa saja yang perlu kita leskan? Les apa namanya? Belajar tambahan ya. Belajar tambahan pulang sekolah. 45. Iya, dari kelas tinggi ya Pak ya? Ya, lantaran yang 456 ya. sering diuji cobakan untuk sains itu kan yang Iya. kelas 45, kelas 6 Iya. jangan. Berarti memang harus ada latihannya dulu kan, baru kita bisa ikut lomba kan? Ya, contohnya kemarin kan mau ikut lomba sains di apa itu yang di Iya. di Kita ada OSN juga kan? Iya. Berarti ini harus kita rutinkan lah gitu ya, wacana kita. Kita rutinkan lah berapa kali seminggu gitu, khusus untuk membahas soal-soal. Soalnya saya lihat kalau di sekolah-sekolah yang udah bagus tuh memang anak-anak tuh dikasih belajar tambahan khusus untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade itu. Jadi persiapannya tuh nggak bisa 1-2 kali belajar gitu, memang Rutin. setahun rutin Ya, gitu. dan juga ditentukan harinya oleh sekolah-sekolah. Contoh Iya. ada Bu, tempat saya dulu ya nak, setiap hari Sabtu yang anak-anak yang sudah diseleksi tadi Iya. itu dibagikan soal, dijawabnya nanti ada saling tanya jawab membahas soal-soal yang tidak dapat oleh anak-anak tadi oleh guru lesnya. Karena memang soal olimpiade ini biasanya pasti beberapa tingkat lebih tinggi daripada soal kita di sekolah kan. Memang harus ada ininya. Yang apa Ibu tadi gelar karya, kira-kira kita perlu membuat gelar karya juga nggak? Apa nanti pas terima rapor? Apa saja yang sudah dibuat oleh anak-anak kita di kelas, kita lihatkan ke orang tuanya. Biar orang tua tuh tahu gitu kan anaknya itu di sekolah kita apakan saja, biar semakin tambah perhatiannya juga. Ya itulah kolaborasi, karena sekarang kan kita dituntut untuk berkolaborasi dengan orang tua. Jadi nggak bisa orang tua diantarkan anak kelas 1 dijemput besok kelas 6. Nggak bisa kayak gitu lagi, harus kolaborasi ya Bu ya, kerjasama dengan orang tua. Perlu nggak kira-kira kita wacanakan gelar karya ini Bapak Ibu? Kelas 4, 5, 6 kira-kira udah apa karya yang Ibu tampilkan kira-kira buatnya? Karya siswanya kan kelasin, Nah tuh, kelas 6 udah banyak lah Ibu Reza. Kerja besar juga, ya. Kelas 5 juga saya lihat udah penuh.
Ya perlu ya kita buat gelar karya ya. Nih senyatanya ada 6 nih Bu. Cukup. Yang penting ya. Ini dari kesimpulan kita tadi dapat kita diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa kita ingin mewujudkan murid yang berkarakter, berakhlak mulia dan berprestasi di UPT SDN 010 Teluk Kenidai. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kita. Terima kasih Bapak Ibu atas keaktifan dan memberikan pemikirannya untuk kebaikan kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita hari ini adalah hal yang sangat menarik. Banyak ide-ide dan pendapat dari Bapak dan Ibu. Itulah sebetulnya gambaran kita. Kita ingin bercita-cita anak kita seperti ini, hebat, pintar, kreatif, kemudian dia adalah aset dari negara kita, generasi penerus, kemudian dia juga menjadi tulang punggung dari keluarga mereka. Kemudian kita ingin mereka maju, bersaing dan menang. Kemudian kita berkolaborasi untuk mewujudkan itu semua. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas diskusinya. Ternyata Ibu, guru-guru kita ini adalah guru-guru hebat, mempunyai pemikiran yang cemerlang, yang mungkin selama ini belum pernah kita laksanakan seperti ini. Kita tahu, oh Ibu nih, walaupun dengan cara diskusi seperti ini adalah cara kita belajar dalam mengungkapkan hal-hal yang kita inginkan kepada anak. Mungkin kita sulit, anak-anak Ibu, kamu adalah yang mungkin kita tidak pernah mengucapkan itu kepada anak-anak kita kan. Tetapi di saat sekarang Ibu telah mengucapkannya. Alhamdulillah, semoga apa yang wujudkan sekarang ini akan tercapai. Dan itu adalah impian dan harapan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.